Dan di sana itu kan banyak banget filmmaker juga gitu, dan filmmaker itu sendiri mengakui bahwa film ini tuh sangat kuat dari banyak sisi gitu, dan mereka sangat mengapresiasi film Inang. Mas Fajar bilang gini, Nay, aku punya kado untuk kamu. Kado apa, Mas? Film kita masuk seleksi nominasi di Bifan Korea. Aku bilang, wah ini kado terindah buat aku di tahun ini, thank you gitu. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Halo Sobat 21, aku Naysila Mirdad berperan sebagai Wulan di film Inang. Dan saya Dimas Anggara, saya berperan sebagai Bergas di film Inang. Bisa dibilang dia itu petualang lah ya. Dia tuh karena dia sangat pengen tahu kehidupan di luar itu seperti apa. Jadi akhirnya dia tuh pergi keluar. Nah, di film Inang ini adalah momen Bergas itu kembali ke tanah air. Kalau Wulan ini aku perempuan yang biasa mandiri, biasa jalanin hidupnya dia sendiri, cari solusi, berjuang sendiri gitu. Nah, sekarang dia dihadapin sama situasi yang membuat dia rela mengorbankan apaan aja untuk bertahan hidup gitu. Bukan hanya buat dia, tapi untuk bayi yang dikandung sama Wulan juga. Gue melihat adalah film ini memiliki sisi message-nya tuh bagus banget. Pesan-pesan sosialnya ada, pesan-pesan kehidupannya ada. Lalu gue yakin Mas Fajar sama gue tuh memiliki karakter yang sama-sama penakut. Jadi karena kan kita nggak berteman sama setan gitu, jadi kita nggak mau deket-deket sama setan. Iya, nggak usah. Dan ternyata memang film ini banyak segi psikologisnya juga, dan ya dibumbui dengan horor-horornya itu. Jadi banyak banget persiapan gue, lebih kepada gue nggak mau sendirian selama berada di lokasi syuting. Soalnya kita lokasinya tuh sekitar 20 hektar ya, itu lahan kayak hutan jadinya, kadang hanya ada satu rumah dengan lampu yang minim di sana gitu. Jadi kalau udah malam-malam kayak aduh pada di mana sih yang lain gitu. Aku akhirnya bisa main layar lebar, seneng lah pasti, karena memang dari dulu aku pengen coba gimana sih kalau bekerja di industri layar lebar gitu, berperan gitu kan, prosesnya kayak apa, karena kan memang ternyata beda banget sama pertelevisian ya. Nggak nyangka ya, pasti nggak nyangka sih kalau ternyata memang ini film Inang bisa ikut kompetisi di film internasional Bifan itu. Dan di sana itu kan banyak banget filmmaker juga gitu, dan filmmaker itu sendiri mengakui bahwa film ini tuh sangat kuat dari banyak sisi gitu. Dan ada pula juga respon yang saya kaget itu adalah mereka ngelihat Nay dan Tante Lydia itu sampai kayak merhatiin baik-baik gitu. Ini memang ini ya ada kemiripan ya, dan ternyata mereka baru tahu juga kan kalau kita ibu dan anak gitu. Ya pasti sama lah, kayak Dimas pasti sama kayak semuanya, bahagia banget, bersyukur banget. Apalagi kan ini film pertamaku, terus bisa masuk seleksi nominasi di Bifan Korea. Kayak sesuatu yang aku nggak pernah expect sebelumnya gitu. Kayak aku bilang sama Mas Fajar waktu itu ngasih tahu ke aku waktu aku lagi ulang tahun. Mas Fajar bilang gini, Nay, aku punya kado untuk kamu. Kado apa, Mas? Film kita masuk seleksi nominasi di Bifan Korea. Aku bilang, wah ini kado terindah buat aku di tahun ini, thank you gitu. Gue tuh gak pernah tertarik dengan horor, karena gue baca itu aja gue udah mengimajinasikannya luar biasa gitu kan, sama setan-setan inilah. Begitu gue cerita sama Mas Fajar kurang lebih garis besarnya film ini seperti apa, dari situ gue langsung minta, Mas kirimin gue sinopsisnya. Gue baca sinopsisnya, oh gue mau. Gue nggak tahu treatmentnya dia akan seperti apa, tapi gue langsung tertarik karena memang dari sinopsisnya aja tuh udah menceritakan sebuah kekuatannya gitu. Jadi gue langsung kayak oke, gue mau main film ini. Tapi lu tolong bantu gue ya Mas ya, karena ini kan film berat banget nih. Oke, nanti kita pada saat reading lu gue gojlok. Oke, ya itulah yang gue mau gitu kan. Banyak banget, karena kan aku juga tinggal bareng sama mama, jadi mama banyak banget ngasih nasihat gitu. Terus kita tahu bahwa dari awal tuh peranannya nggak ibu dan anak langsung. Nah terus di situ kita memang udah siapin mental, oke, di sini kita bukan mama, bukan anak gitu. Jadi rasa ini juga jadi tantangan terbesar buat aku, karena ikatan antara ibu sama anak kan pasti
besar banget, melekat banget, tapi aku harus bisa memposisikan mama di sini sebagai orang asing gitu. Jadi ya udah dengan persiapan seperti itu. Karena berhubungan dengan kepercayaan itu, jadi gue juga banyak diskusi sama orang tua gue sendiri. Kebetulan kan bokap adalah orang Jawa, terus ibu gue adalah seorang psikolog juga. Apalagi di cerita film ini tuh banyak banget menceritakan tuh tentang hubungan anak dan orang tua kan. Nah jadi dari situ tuh gue banyak banget berkaca sama diri gue pribadi gitu. Oh ini orang tua lo tuh udah pasti banyak banget melakukan pengorbanan, banyak banget melakukan perjuangan gitu untuk demi kesehatan dan keselamatan anaknya gitu kan. Kalau persiapan khusus paling lebih ke pendalaman karakter aku gitu ya, yang dimana di sini kan aku jadi perempuan yang kerja di supermarket, terus hamil, ditinggal sama pasangannya, jadi bisa dibilang bakalan jadi single mother gitu. Aku datang ke supermarket, datang ke minimarket, terus aku ngelihat gimana sih olah bahasa tubuhnya orang-orang di sana gitu. Apalagi kalau orang yang hamil kelihatan lelahnya kayak apa gitu. Di Inang aku harus bisa ngomong kayak gamblang banget ngomongnya, itu nyampe latihan ya gitu ya. Latihan. Di set tuh gitu sampai latihan. Coba ngomong gitu. Ayo biasain dikit-dikit, jadi apapun itu dia harus ngomong kata dok itu. gitu. Iya. Dok gitu kan. Sampai dia tuh sampai akhirnya kita kayak, oh kayaknya udah enak nih, Nay ngomongnya udah fasih nih. Ya. Menurut tanggalan Jawa itu adalah hari yang bisa dibilang sial, karena kebetulan di hari Rabu itu meninggalnya Rasul, dan Rabu di tepat itu oleh kalender Jawa itu sebagai Rabu Wekasan. Dan memang setiap tahunnya, setiap tahun dan setiap di tanggalan Rabu Wekasan itu setiap orang Jawa pasti melakukan ritual. Nah, karena diyakini bahwa anak yang lahir di tanggal itu biasanya membawa sial. Nah ritualnya itu kan tergantung sama kepercayaan yang dianut setiap orang ya kan. Nah ritual yang ada di film Inang itu yang dipercaya oleh keluarga Bu Eva sama keluarganya Bergas. Jadi itu yang dilakukan, tapi nggak semua orang yang di Rabu Wekasan melakukan ritual seperti itu. Hai Sobat 21, jangan lupa untuk saksikan film Inang mulai 13 Oktober 2022 di 21. Dan kita siap untuk merinding maraton di Cinema 21. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.